Salafi Wahabi memang senang membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain, termasuk melafalkan niat dalam sholat yang dianjurkan oleh banyak ulama mazhab 4. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin usolli fardhu salati duhur nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli yang menyebut bahwa kelompok Salafi anti terhadap nasab Ba'alawi di Indonesia, dan mereka termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli yang lain, bahwa kelompok Salafi sering sekali membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya di akun YouTube pribadinya beberapa waktu yang lalu. Kita ketahui bersama, dalam ceramahnya Ustadz Idrus Ramli sering sekali membahas tuduhan kesesatan dari kelompok Salafi dan Wahabi. Salah satunya akan kita bahas dalam video ini, tentang tuduhan bahwa kelompok Salafi membid'ahkan lafal niat dalam sholat. Dalam awal ceramahnya Ustadz Idrus Ramli membahas tentang hukum melafalkan niat dalam sholat, apakah termasuk perbuatan yang bid'ah dalam ajaran Islam. Kemudian beliau menyinggung kelompok Salafi, yang seringkali membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain. Kelompok Salafi juga dianggap membid'ahkan lafal niat dalam sholat, yang menurut Ustadz Idrus Ramli dianjurkan oleh banyak ulama, termasuk ajaran keempat mazhab yang menjadi pedoman umat muslim. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i, melafalkan niat dalam sholat hukumnya sunnah. Hal tersebut berdasarkan ijtihad dan pengamalan Al-Imam Syafi'i sendiri yang kemudian disepakati oleh murid-murid beliau. Kata Ustadz Idrus Ramli dalam ceramahnya tersebut. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli Official. Pada edisi kali ini, kita akan berbicara tentang melafalkan niat dalam sholat. Apakah bid'ah? Baca usolli, bid'ah apa enggak? Jadi, Salafi Wahabi memang senang membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain, termasuk melafalkan niat dalam sholat, yang dianjurkan oleh banyak ulama mazhab 4. Karena mazhab Syafi'i sepakat melafalkan niat dalam sholat. Mazhab lain, ada dari semua mazhab yang mendukung usolli di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, melafalkan niat dalam sholat hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan ijtihad dan pengamalan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri, yang disepakati oleh murid-murid beliau. Di mana ini? Diriwayatkannya di dalam kitab Al-Mu'jam. Dalam Al-Mu'jam, karangan Imam Ibnul Muqri Al-Asbihani, beliau wafat tahun 381. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lafal niat adalah bagian penting untuk menjalankan ibadah dalam agama Islam. Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu tindakan, yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat juga harus tulus dan ikhlas, dan dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Lantas benarkah kelompok Salafi membid'ahkan lafal niat dalam sholat, dan bagaimana pendapat ulama yang lain, mengenai hukum lafal niat dalam sholat? Berikut penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, salah satu ulama yang kerap dianggap sebagai ulama Salafi yang radikal. Dan juga penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, tentang hukum melafalkan niat dalam sholat. Kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, beliau mengatakan an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbiri. Niat itu tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, di hatinya langsung dilafadzkan dalam hati. Ya, jadi Allahu Akbar, hati langsung menunjukkan. Bisa, saya tadi salat Jumat, Allahu Akbar. Saya niat salat Jumat ya Allah 2 rakaat, imam kan Allah Ta'ala. Ya. Boleh kalau orang Arab mengatakan, ya salaitul Jumat rakaatain imaman lillahi ta'ala. Jelas? Di muqtarinan bit takbir. Allahu Akbar, hati menunjuk asar, hati menunjuk maghrib, hati menunjuk isya. Jelas? Ada orang was sulit dia. Allahu Akbar susah. Allahu Akbar handphone. Allahu Akbar motor. Allahu Akbar WhatsApp. Allahu Akbar kering. Semua muncul. Konsultasi pada seorang syekh, gimana? Sulit. Kamu berlindung pada dari setan. Ya setannya nggak mau. Terus
demikian sampai syekhnya berijtihad mengatakan, sudah lafadzkan niatmu seperti niat haji. Haji dilafadzkan, nawaitul hajja lillah, labbaika Allahumma hajjan. Khusus untuk kamu dalam kondisi ini, lafadzkan. Sebelum Anda menunaikan salat, lafadzkan. Lafaz itu bukan niat, lafaz itu takkidun lin niyah, untuk mengusir keraguan-raguan. Maka turunan Syafi'i namanya Syafi'iyah. Sebagian mengatakan setelah itu boleh dia dilafadzkan kalau merasa was-was untuk menguatkan niatnya. Tapi niatnya tetap di hati, karena kalimat itu bukan niat bagi yang was-was. Tapi kalau tak was-was cukup Allahu Akbar, tajamkan di hati untuk menunjukkan arahnya. Paham? Dan jangan berdebat dalam masalah itu, yang salah yang tidak sholat. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka belum pernah ada pengucapan lafaz. Tidak pernah ada satupun hadis Nabi SAW yang berbunyi nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salati duhur, nawaitul wudu. Ini tidak pernah ada lafaz hadisnya. Dari mana ini? Ini dari teman-teman kita yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyah di Mesir, tepatnya di Al-Azhar. Disusunlah, mereka mengatakan niat itu harus, ya, supaya orang itu tidak lupa dan jelas dia ucapkan dengan lisannya. Lalu disusunlah niat-niat itu. Kalau mau sholat, sholli fardhu salati duhur, nawaitu shoma ghadin untuk puasa, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini semua disusun. Mereka pun mengatakan dalam buku-buku mereka, ini adalah niat pelengkap, bukan niat asas. Niat asas dalam hati. Kalau ada seseorang mengucapkan dengan lisannya nawaitu shoma ghadin, usolli fardhu salati duhur, tapi hatinya nggak niat sholat, nggak diterima. Tapi kalau ada orang niat dalam hatinya memang mau sholat duhur dan dia lupa ucapkan usolli fardhu salati duhur, diterima sholatnya karena asas niat adalah hati. Ini pendapat yang menisbatkan diri kepada Syafi'iyah, adanya niat dengan lisan tapi itu pelengkap, bukan itu asas. Bukan itu asas, gitu kan. Kalau jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada niat kecuali dalam hati. Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat Isya, begitu iqamah kita berdiri di shaf. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat Isya? Kan tidak mungkin sholat maghrib, nggak mungkin sholat subuh, nggak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di shaf belakang jadi makmum, ada imam, kita di belakang, bukankah sudah niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman, yang sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha, dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasanya niat tidak perlu dengan lafaz karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu. Satu-satunya yang disebutkan dan didengarkan oleh para sahabat itu adalah waktu Nabi SAW menyebutkan niat haji dan umrohnya. Itu pun ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan niatnya, itu termasuk dalam talbiyahnya. Dia bilang mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku niat aku menjawab panggilan umrohmu. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya jawab panggilan hajimu, gitu kan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.